Kak Zaki? Halo Mbak Kak Zaki, halo. Iya aman. Oke. Maaf ya teman-teman semua. Sebentar. Nah, Pincet tuh. lanjut. Tunggu. Oke, kita ulangin lagi aja kali ya. Apa nggak usah Kak? Jelek tuh untuk nanti di save. Iya, ya udah terserah Kakak Ya Intan. udah, kita ulang. Kakak boleh diinfokan mendapatkan fasilitas S2 di jurusan apa. Bagaimana dulu Proses pendaftarannya gampang. Datang aja bawa berkas-berkas. Langsung datang ke kampusnya. Daftar, terima. Nggak ada tes. Oh, berarti offline ya, Kak? Nggak online. Enggak. Offline. Oke. Bentar, aku lagi pincar. Next, itu fasilitas kakak sebagai mahasiswa internasional apa aja tuh kak? Nggak ada. Maksudnya fasilitas apa? Fasilitas sebagai mahasiswa internasional. Fasilitas maksudnya? Enggak dibedain. Oh, nggak dibedain. Semuanya sama aja. Nggak ada bahasa internasional, nggak ada. Kelasnya satu aja, semuanya digabung. Tapi untuk asrama atau makan siang tunjangan atau sama aja. Enggak, ngekos aja biasa kayak di Ciputat gitu. Oh gitu. Aku tadi udah coba nggak pakai headset, tapi masih gemak juga. Kenapa ya? Ini udah. Tadi on 2 HP kali Kakak Intannya. Tadi sih buka akun sendiri. Sambil online. Tapi enggak. Ya kan udah dipilih akun plat sih mah dong. Panitia gimana? Ini udah enggak. Udah enggak bergerak kan? Iya. Kan? Tapi enggak. Masih di headset saya. Coba lepas aja headsetnya. Tadi kan udah awal-awal nih. Pakai teman-teman. Gemak nggak? Masih gemak. Masih gemak. Ini nggak pakai lensa teman-teman. Kejampat. Sama online. Dulu speaker. Masih. Jangan online 2 HP kan, satu aja pakai akun plat. Iya, pakai dua akun atau HP nih. Ini ada dua. Di satu HP. Oh, udah. Gimana? Nggak bisa juga ya dua akun HP. Enggak apa-apa. Oke, lanjut aja ya. Maaf ya teman-teman, aku salah. Nah, boleh nih Kak diceritain pengalaman menarik sebagai mahasiswa internasional, apalagi tentang peradaban di sana dan perbedaan budaya itu gimana tuh Kak? Suaranya nggak jelas kan? Nggak jelas ya. Iya. Tes sudah jelas belum Kak Zaki? Udah. Oke. Lanjut. Ini mau nanya gimana pengalaman menarik kakak sebagai salah satu Indonesia di sana terkait perbedaan dan budaya dan lingkungan sekitar. Enggak ada yang jauh
beda dari di Jakarta khususnya, sama-sama kota metropolitan yang banyak mall-mall gitu, yang banyak kafe-kafe, sama aja. Tapi untuk teman-temannya kan internasional tuh. Iya. Pertanyaan-pertanyaan kayak Indonesia bagaimana? Eh, Gimana? Saya kalau tadi pernah jadi biasanya sih kalau pengalaman saya itu. Kalau kakak gimana? Apaan sih Tan, nggak kedengeran? Tes jelas nggak? Jelas. Oke, iya. Dari segi lingkungan sekitar teman-teman kakak yang internasional. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan tentang dari Indonesia ya? Atau ya sejenisnya. Bodoh amat sih ya, orang sini mah nggak pengen tahu. Nggak pengen tahu gitu ya? Iya. Oke, Kak Intan jangan cepet-cepet ngomongnya tuh. Oke, online-nya satu HP. Iya, aku online satu HP. Oke. Lanjut. Nah, apa tanggapan kakak terkait mahasiswa yang melanjutkan studi ke luar negeri? Ya bagus lah, mau lanjut belajar. Kan berarti kan belajarnya nggak berhenti sampai situ. Nah, itu kenapa tuh kakak lanjut di negara lain? Apa karena di Indonesia atau di sana? Ya orang masing-masing punya alasannya sendiri ya. Kalau kakak gimana? Kalau menurut saya mungkin orang itu mencari jurusan yang nggak ada di negaranya, mungkin itu. Kayak sekarang jurusanku kan nggak ada di Indonesia. Dan cuma ada di Mesir ya? Enggak juga di negara. Terus kenapa Mesirnya nih kakak nggak tahu? Ya dapat ininya di sini, dapat kabarnya di sini. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, tentang COVID ini gimana menurut kakak? Di Mesir sendiri kondisinya bagaimana? Sama kayak di Indo, ada pembatasan kegiatan gitu. Mungkin ya beda istilah aja kan. Iya. Terus untuk gaya hidup, pola makan, kesehatannya sama ya? Sama. Ya sekolah diliburin, warung-warung ditutup, gitu-gitu aja. Kalau Cuman di Indonesia kan udah lanjut Kak? Enggak. Kalau di Indonesia kenapa? Di Indonesia kan udah mulai new normal nih. Di sana masih lockdown atau udah mulai dibuka? Ya masih sama di masa-masa transisi gini. Oke. Iya. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah atau Indonesia untuk membantu kakak Indonesia yang sedang berpendidikan di sana. Kalau dari pemerintah dari orang-orang KBRI sih sempat ngasih bantuan lah yang sekiranya ngebantu kita. Ya ngasih awal-awal itu ngasih masker, ngasih vitamin. Gitu. Ya paling perubahannya yang tadinya ada halal bihalal di KBRI pas lebaran kan jadi nggak ada, jadi diganti sama sembako gitu. Oh iya, itu rutin sampai sekarang atau saat awal-awal aja tuh Kak? Awal-awal aja. Nah, kalau dari sistem pendidikan di kampus ada perubahan nggak atau ya kayak biasa aja? Apa ada keringanan tugas atau masa studinya diperpanjang atau biaya kan biasa kayak gitu tuh karena COVID. Ya ini metode pengajarannya aja yang diganti.
kayak sebelumnya tatap muka di kelas, sekarang belajar daring aja. Daring itu kesulitan nggak tuh kak? Lagi bahasa kan biasanya ada praktikum apa yang mungkin lebih enak tatap muka. Ya, beberapa praktikum ini di cancel. Beberapa praktikum yang seharusnya praktek di lapangan jadi nggak ada. Gitu. Iya. Kemudian menurut kakak nih apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda katanya generasi milenial untuk menghadapi fenomena COVID? Ya, ikutin aja pemerintah. Dengan patuh aja cukup ya kak. Ya nggak juga sih. Ya positif aja. Ya ikutin, nggak takut amat. Jangan terlalu takut dengan kondisi sekarang. Pasti ada akhirnya lah. Intinya jangan panik tapi tetap waspada ya kak. Enggak juga. Terus gimana nih? Jadi jawaban jadi kalian nggak boleh takut amat, tapi mesti ikutin. Kan jangan panik tapi tetap waspada. Iya gitu. Oke, selanjutnya apa yang pemerintah dan lembaga pendidikan lakukan guna meningkatkan mutu pendidikan saat COVID. Lembaga pendidikan di mana ini? Jadi kakak di kampus kakak. Aku pengennya sih ada perpanjangan semester gitu ya. Iya. Udah diajukan belum kak? Enggak, malah ini aja masa transisi ini langsung nerbitin jadwal ujian kan, kaget juga. Tetap on time ya. Enggak on time. Cuma kan tadi kan dengan ditundanya atau dibatalkannya praktikum kakak itu akan mengurangi kualitas atau bagaimana Kak Zaki? Ya, kita kurang kesempatan praktikum di lapangan aja sih itu yang disayangkan sih. Tapi untuk kualitas pendidikannya sama atau sedikit menurun nih Kak? Kualitas pendidikan maksudnya? Ya, yang mungkin awalnya ditampilkan bisa menguasai tiga kompetensi, tapi hanya satu karena ditunda atau ada pengganti praktikum yang bisa menyamakan kualitas itu. Enggak ada. Jadi mungkin beban nilai semua dibebankan pada nilai ujian nanti. Oh, nanti dibebankan di ujian. Nah, kalau untuk sistem daring sendiri udah baik atau belum menurut Kak Zaki? Dari belum sih. Kalau aku ngelihatnya dari ini waktu kampusku ini mulai mutusin kita kuliah daring gitu ya. Itu termasuk yang telat ketika kampus lain. Enggak kampus lain. Mungkin aku kalau ngebandingin yang di Indo. Yang di Indo misal udah ada kebiasaan baru gitu kan, kelas daring. Kalau kampusku ini telat. Iya, jadi udah berapa bulan, 2 bulan setelah mulai adanya PSBB, misal istilah di Indonya ya. Itu baru ngupload ke YouTube. Jadi tuh sini kampusku itu bukan online tatap langsung sama dosen gitu. Jadi kampusku itu ngupload video perkuliahan di YouTube. Nah, kita suruh nonton YouTube di channel kampus tuh kan agak banyak juga godaannya kalau udah buka YouTube kan. Iya. Yang tadinya clickbait yang lain. Iya, tadinya mau buka channel kampus jadi buka Raffi Ahmad gitu-gitulah. Jadi buka Andre Taulani gitu kan.
Berarti nggak dua arah dong ya Kak? Enggak. Satu arah aja. Iya. Bahkan mungkin nakal nggak perlu nonton. Apa? Kalau kita mahasiswa yang rajin mungkin nggak usah nonton. Bisa dong. Nggak usah nonton, baca buku aja. Ya pilihan aja itu. Oh gitu, nggak ada laporan yang dipantau gitu ya? Enggak. Di sini beda sistem pendidikannya di Indo. Kalau di Indo mah ada PR lah, ada apa, kita mah nggak ada. Mauan sendiri aja. Nah, menurut Kakak lebih baik ada PR atau nggak ada tuh kayak di sana? Ya tergantung kebudayaan awalnya ya. Kalau kita males nih ke orang Indo, males aja, maksudnya di rumah, bukan males sih ya, mungkin ada kegiatan lain kan, ya untuk tetap fokus sama apa yang lagi dipelajarin ya wajar aja PR. Tapi kalau di sini nggak ada PR. Presentasi gitu nggak ada di kampus. Enak banget, jadi lebih ke ujian aja ya. Iya, ujian aja. Paling sama ini apa? Nilai apa? Apa kalau sebelum ujian itu kita ada nilai pertengahan semester? UTS. Nilai ujian pertengahan, ya ujian tengah semester gitu. Oke. Karena kan pro kontra di PR, ada yang siswa atau ada yang sebagai tanda itu tidak mampu dalam mengajar, harus dikasih PR dulu supaya paham. Ya gimana sudut pandangnya aja. Ada yang nanya nih Kak, ada nggak di sana? Ada nggak di sana atau tesis? Skripsi untuk di sini tuh mulai nulis tulisan itu S2, S1 nggak ada skripsi. Oke. S1 di sana ya. Enak nggak ada skripsi ya Kak? Ya tapi cobain dulu enak apa enggaknya gitu. Oh iya, tergantung masing-masing pribadi. Oke. Nah, menurut Kakak nih ada pesan-pesan nggak bagi saya mahasiswa atau teman-teman yang masih mengenyam pendidikan di saat fenomena pandemi berlangsung. Ya jangan berhenti belajar aja, tetap belajar walaupun situasinya kayak gini, walaupun baca sehalaman 2 halaman itu udah usaha. Kayaknya tetap semangat teman-teman ya. Kadang semangat belajar doang itu gampang diucapkan ya Kak, tapi susah diterapkan. Iya, kita nyemangatin orang gampang ya, giliran ngebantuin aja minta bantuan nggak mau. Iya, jadi apa tuh yang tetap memotivasi Kakak untuk semangat yuk. Ingat tujuan awal. Tujuan awal Kakak apa tuh? Udah diulangi. Tujuan awalnya yaitu nggak mau berhenti belajar aja dulu. Nggak mau berhenti belajar. Siap. Iya. Nah, apa makna pendidikan bagi Kak Zaki? Wah, itu berperan penting pendidikan dalam sebuah peradaban itu ya, banyak yang bilang. Aku dulu tuh cita-cita mau ini, aku sedikit cerita ya. Dulu pengen jadi guru lah pokoknya kan, orang yang berperan dalam membangun peradaban gitu kan. Tapi nggak bisa dulu tuh, ada halangan lah pokoknya, ada halangan. Terus sempat kuliah. Wah lah pokoknya pendidikan untuk peradaban lah. Tapi sayangnya aku belum aja. Emang tanpa pendidikan dengan peradaban kira-kira gimana nih menurut Kak Zaki? Apa? Dengan pendidikan atau tanpa pendidikan peradaban manusia akan bagaimana? Ya pasti bakal beda aja. Nggak ada perkembangan, mungkin nggak ada teknologi. Bayangin sekarang lagi pandemi gini nggak ada pendidikan yang mengajarkan gimana kita
berkomunikasi dengan teknologi di masa sekarang. Kita nggak bisa ngadain kayak gini nih. Agak terkendala. Ya kayak ini aja kan teknisnya suka kendala kan kalau lagi masalah sinyal. Ya kayak kalau teknis yang daring ini kan suka banyak hambatan kesalahan teknis. Iya, kayak tadi ya. Kita Iya, ini juga masih nih. Nggak ada ini, nggak ada apa tadi? Nggak ada apa. Trialnya. Udah, kami coba gladi waktu itu Pak. Punya nggak diajak sih. Kan kakak mah nggak bermasalah nih kan saya waktu pas gladi pen aja oke lupakan jadi gitu teman-teman penjelasan dari Zaki Aku ngejelasin apa emang Tan tadi? tentang motivasinya bagaimana di Mesir. Tapi ada hambatan nggak sih kak awal-awal tuh? Emang udah biasa. Wah, hambatan banyak pasti. Nah, apalagi masuk ke komunitas baru ya kan. Kita yang biasanya nongkrong di kampus, di sini nggak ada nongkrong. Jadi setelah kuliah selesai langsung pada pulang gitu ya Pak? Langsung pulang. Ya kalau ngajak teman mah paling ke kafe. Kalau nongkrong di basement depan pop mah nggak ada. Tapi ada klub mahasiswa gitu. Oh nggak. Di sini belajar aja kampusnya. Ya Allah ya. Untuk budaya kayak makanan, kebiasaan cultural shock Pak. Makanan enggak. Awal-awal ada pas ketemu bulan puasa pertama itu di sini. Tuh baru tuh harus ngerasain makanan yang disediain sini kan. Kayak dulu kaget makan acar di sini. Iya, acar di Indo apa sih rasanya itu? Asem. Yang timun sama wortel kan? Iya, asem banget ya. Asem banget nggak sih kalau acar di Indo tuh? Asem itu yang biasanya gitu. Yang biasanya di nasi goreng itu kan ya acar tuh ya. Ya itu mah nggak terlalu asam lah. Pas nyobain acar di sini tuh baru tuh asam tuh. Asam, cukanya banyak banget. Iya, aku nggak tahu saya cara bikin. Terus kalau untuk kebiasaan Kak? Untuk kebiasaan. Oh, kayak sekarang nih misal. Kebiasaan. Sekarang misal musim panas. Musim panas. Di sini tuh musim panasnya hidup malamnya itu. Walaupun masa transisi kayak gini. Hidup. Mereka tutup warung tuh subuh ya. Wow. Iya. Itu kan maksudnya di Indo kan nggak ada gitu kan. Paling jam 12 gitu kan, warung-warung pinggir jalan. Kalau di sini sampai subuh. Tapi aman ya Kak? Dan keamanan di sana gimana? Aman banget. Nggak ada begal sini. Jarang begal. Kayak di Pondok Pinang ya? Nggak ada. Kebun jeruk banyak tuh. Kita lihat pertanyaan dari teman-teman. Ini Excel shock. Orang Mesir gak doyan begadang sama main Uno kayak nggak usah dijawab Kak. Nih ceritain struggle Kakak dengan bahasanya Kak. Ceritain nih masa susahnya. Wah, susahnya apa nih Kakak Intan? Susah apa? Ya pasti kan sendirian di sana adalah dukanya. Wah, kalau
Kalau kalau itu mah enggak. Mahasiswa Indo kan banyak di sini. Kayak Ciputat aja banyak. Keluar rumah juga ada orang Indo nih. Berarti bahasa yang digunakan seringan bahasa apa dong? Indonesia atau kan biasanya kalau udah kumpul sama orang Indonesia ya udah ngomong bahasa Indonesia aja. Iya, bahasa Indonesia aja. Jadi Kecuali kalau ketemu orang Arab baru ngomong, ketemu orang sini lah. Baru ngomong bahasa sini. Adaptasi. banyak ya. Tuh kata Diona, Apa? susahnya adaptasinya. Iya, adaptasinya. Ya kita harus banyak nanya aja, jangan malu nanya. Kalau kita nggak tahu, ya harus mengakui itu kalau kita nggak tahu. Jadi kalau di sana ada budaya bahasa kita kan ketemu teman, hai mau kemana? Itu di sana gimana tuh? Wah, ada. Oh, sini lebih itu bahasa-bahasinya. Lebih kepo. Budaya apa ya? Mujamalahnya itu saling mendoakan gitu ya. Setiap orang yang ketemu gitu. Nah, ada yang nanya juga nih di destinasi wisata udah sempet keliling belum Pak? Beberapa aja tuh. Ini kita ngomongin pendidikan loh, pariwisata. Tapi ada nanya di kan biasanya kalau mahasiswa Indonesia suka bikin blog atau vlog gitu kan untuk mengenal Mesir lebih lanjut. Itu hati-hati tuh niatnya mau kesini mau belajar apa mau wisata itu. Kan wisata juga peradaban. Wisata kalau kita ketemunya orang bule-bule tanpa tahu budaya setempat gimana, sama aja. Iya deh. Ada nanya, ini dijawab nggak ya? Di Mesir ada orang Cina nggak? Sopi apaan sih? Terus kenapa kalau ada? Nah, kalau Arabnya di sana ada beda-beda dialek nggak? Ada. Setiap negara Arab kan punya setiap kota ada. Kita pergi ke Sharm el-Sheikh, terus kita ngomong bahasa Arab Kairo, itu belum tentu orang Sharm el-Sheikh paham bahasa Arab Kairo. Sharm el-Sheikh itu dialek ya? Sharm el-Sheikh mana ya? Mau perbatasan ini, Israel. Oh, itu bahasanya. Atau dialeknya. Iya, dan setiap daerah ya kayak di Indo lah, ada beda-beda dikit. Ada yang nanya, apakah harus tetap produktif menurut kakak di masa pandemi kayak gini? Apaan? Harus tetap produktif atau ya udah santai aja. Kita harus produktif ala Kazaki. Apa nih? Follow ini dong, morfem.bahasa. Oh iya. Apa tuh isinya, boleh dijelasin mungkin bagi yang belum tahu jadi kepo. Iya, follow Instagram. Nih sekarang nih keluar dulu nih, offline dulu nih, keluar cari akun morfem.bahasa. Itu aku yang ngurus itu. Itu ngejelasin gimana bahasa, budaya dan fenomena khususnya Arab ya. Gitu. Untuk yang basic yang awam bisa mengikuti kan ya Kak? Basic apa nih? Maksudnya yang kayak saya kan yang bahasa Arab itu mudah dimengerti ya di akun Morfem bahasa itu. Oh, bisa. Itu untuk kalian yang awam. Jangan malu lah untuk belajar hal-hal baru walaupun nggak ada basic. Kita juga kan nggak ada basic awal, semuanya sama. Iya. Nah, ada yang nanya lagi, tujuan kuliah apa? Tadi kan kakak bilang jangan berhenti belajar. Itu untuk apa tuh? Yang ini maksudnya nggak cuma kuliah aja, di luar kuliah juga harus belajar. Ini mah kebetulan aja kita dapat kesempatan belajar lagi.
Itu untuk teman-teman yang udah lulus terus nggak ngelanjutin kan tetap harus belajar. Apalagi perempuan ya kan kemarin lagi gembor-gembor wanita perubahan membangun peradaban. Jangan berhenti lah. Udah lulus kerja aja langsung. Udah corporate. Astagfirullah. Ya jangan puas ya untuk dapat pendidikan Iya. Ini yang hadir anak flat doang ya. enggak kok Apa? banyak ada 5.000 views. Enggak, Nisa Linda ada tadi udah jelasin teman-teman, ada sistem PSBB juga kayak di Indonesia. Ada sini jam malam. Di sini jam malam. Tapi tadi buka 24 jam. Itu kan setelah jam malamnya kelar, udahan. Oh, berarti sekarang udah selesai ya? Udah selesai. Nah, ini ada pertanyaan. Berapa estimasi pengeluaran dalam per bulan? Per bulan. Iya. Kalau Ciputat berapa sih? Ciputat berapa teman-teman? Ciputat? Ya, tergantung. Yang sering ngekos? Tergantung sih. Berapa? Kakak Intan berapa kuliah? Aku kuliah. Ya sekitar 30 sampai 100.000 per hari, tergantung kemampuan masing-masing. 100.000 Untuk per hari? 30 sampai 100.000 itu untuk transportasi, bensin. Gitu. Nggak jauh beda nilainya. Kursnya nggak jauh beda. Misal 1.000. Tapi ada tips nggak supaya untuk low budget supaya pengeluarannya minim? Gimana apa masak atau gimana tipsnya Kak? Di sini? Iya. Oh banyak. Kalau udah di sini banyak caranya. Iya, boleh dikasih tahu Kak untuk adik-adiknya yang mau lanjut. Biasanya tuh di sini ada donatur yang ngasih bantuan ke mahasiswa, ke pelajar-pelajar asing ya, ke pelajar-pelajar pendatang. Itu biasanya per bulan. Itu ngasih biasanya ngasih ayam beku, ngasih beras, terus ngasih telur. Itu per bulan. Itu disalurin sama organisasi mahasiswa Indonesia di sini. Itu disalurinnya lewat situ dan kita bisa ngambil itu per bulan. Jadi udah dipastiin lah setiap bulan kita bisa makan ayam. Tapi masak sendiri ya Pak? Masak sendiri ya. Iya, berarti kayak emang skill masak tuh harus bisa minimal. Iya. Kalau mau yang gratis bulan puasa. Itu gimana tuh bulan puasa? Ya bukaan pasti ada aja yang ngasih itu. Mateng ya. Kan kalau di Indo ngasih takjil itu apa biasanya? Itu iya. Korma. Itu biasa di masjid atau jalan atau ada spot khusus. Enggak, sini enggak cuma di masjid. Di pinggir jalan juga banyak. Pinggir jalan gitu ya. Dikasih tenda. Dan itu terbuka, enggak harus misal yang puasa doang. Beberapa kali ngelihat orang non Islam juga masuk ke situ. Dan tidak dibeda-bedakan ya Pak? Enggak. Nah untuk perbedaan ibadah atau agama di sana sama sih Kak? Maksudnya kayak mazhabnya atau tradisi budaya di sana gimana? Oh beda. Di sini ibadah di masjid aja beda. Beda mazhab udah. Kayak di Indo kan. Di sana gimana? Di Indo itu ada habis sholat zikiran panjang gitu ya. Kalau di sini habis sholat nggak bisa zikiran, imamnya kabur, imamnya langsung hilang. Tapi ada doa dulu bersama. Ya masing-masing aja.
masing-masing aja. Oke. Itu beda mazhab di sini. Kayak kunut gitu. Kunut Di sana? di sini kan. Di sini subuh tuh tanpa kunut. Kunut setahu kakak ya, yang sholat di satu masjid doang ini mah. Soalnya kan masjid yang paling dekat gitu kan. Kunut itu dibaca kunut subuh dibaca pas hari Jumat doang di masjid yang paling dekat rumah. Kalau perempuan sholat di masjid atau di rumah sih? Ya ada yang di masjid, ada yang di rumah. Nggak tahu. Kalau kita kan biasanya kalau puasa atau sholat Id, perempuan ikut sholat di masjid kan. Kalau di sana boleh. Boleh lah. Ada lah. Kalau sholat sehari-hari, Soalnya ada kadang perempuan yang lebih diutamakan di rumah. Jadi di masjid itu ya lebih diutamakan itu kan berarti bukan nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya, kalau di sana gimana Kak? Ya ada aja. Ada ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Kalau di sana S2 dan S3 gelarnya apa? Nggak tahu. Kakak nanti dapat apa tuh gelarnya? Nggak tahu master apa gitu. Master. Nggak tahu. Kita kuliah LC gitu. LC mah yang satu di sini. Oh ya, karena itu kelas 2 di mana? Gimana? S2 nggak tahu. Belum lulus. Kan bisa tahu dari kakak tingkat mungkin. Enggak lah. Kita belajar aja dulu. Ya lah ya. Ya nggak sob. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih ya? Di DM nggak ada. Gas semua. Kebanyakan sih pertanyaan udah dijawab ya sama Kak Zaki. Ada Kakak Intan nanya apa? Udah kan. Kemudian kalau dari mahasiswa Mesirnya itu ada nggak kayak gerakan donasi atau kegiatan apa atau campaign di masa COVID ini? Nggak ada. Semua dianjurin di rumah aja kegiatan. Tapi kan sekarang udah enggak transisi. Gimana kalau sekarang? Ada inisiasi kayak gitu loh Kak. Inisiasi apa? Dari organisasi Cewek-cewek Mesir cakep. Aduh, ini bahas pendidikan sob. Ini anak plat semua lah insya Allah. Jadi nggak apa-apa. Ya. Ada dulu. Ya. Tapi nanti kan di-save tahu Kak Zaki. Iya. Jurusan aku di sini cuman di UI ya. Setahu aku aku kan ini filologi. Aku filologi. Jurusan itu setahu aku hanya ada di UI. S2 doang lagi. S1-nya kan nggak tahu, di UIN juga nggak ada kan filologi S1-nya. S2-nya aja nggak ada. Gitu. Nah, kenapa kakak lebih milih di sana daripada di UI? Apakah karena UI kurang lengkap? Wih, otakku nggak nyampe di UI itu. Otaknya nggak nyampe Tan. Kita mah. Masa sih lebih menantang di sana dong di Mesir. Iya. Setelah datang ke sini iya. Cuman kayak UI. Kayak UI misal. Ngedengar kan ada misal kayak tugas-tugas macam-macam tugas lah itu. Itu kan banyak tuh di Indonesia kan budaya kuliahnya kan gitu kayak tugas-tugas. Kalau di sini nggak ada. Terus gimana kalau di sana? Ya belajar itu beban nilai itu hanya diberatkan di ujian aja. Tapi bacaannya banyak.
kayak ada Waru targetnya, gitu. ada targetnya. Satu minggu Iya. harus baca berapa jurnal. Enggak ada. Malah nggak ada. Jurnal-jurnal itu nggak ada sih. Kalau di jurusanku nggak ada ya. Terus bacanya baca buku aja gitu. Ya baca buku kuliah aja, mukoror. Mesti ada kita sebagai mahasiswa mesti penelitian atau enggak? Apa? Sebagai mahasiswa harus melakukan penelitian atau nulis paper, nulis kayak gitu-gitu enggak? Kalau di jurusan aku ini, setauku ada tiga. Yang pertama itu nahkik ya. Apa sih nahkik itu? Apa itu? Menerbitkan, menghadirkan ulang karya-karya ulama dulu yang tadinya tulisan tangan doang, nggak ada tanda bacanya, nggak ada apa-apanya. Itu kita kaji semuanya terus disesuaikan sama zaman sekarang. Itu tahqiq, itu satu. Jadi kita nyari karya ulama dulu nih, terus kita tahqiq, kita hadirkan ulang lagi. Itu satu. Yang kedua penelitian maudhu'i, kayak ya nggak tahu ya, setahu aku mungkin kayak penelitian S1, caranya mungkin tingkatannya beda, kayak penelitian skripsi di Indo lah S1-nya gitu. Itu maudhu'i, tematik lah, kajian tematik. Kita mau bahas apa di filologi ini. jangan pade. Tuh, dicatat Yang guys, tiga ini belajar tahqiq, yang kedua belajar apa lagi tadi Kak? maudhu'i, kajian tematik. Kajian tematik. Yang ketiga Ini kita, kalau jurusan ilmu perpustakaan itu apa sih, salah satu karya akhirnya itu kita mengkatalogkan suatu perpus yang belum punya katalognya gitu. Misal ada perpustakaan pribadi atau perpustakaan mana yang belum buku-bukunya belum dikatalogin. Nah ya, itu kita bisa itu. Terus kita bikin katalog di perpustakaan itu. Gitu. Itu tugas semester atau tahunan. Itu risalahnya apa sih kalau S2 kan? Nulis apa kan? Tesisnya. Iya itu. Itu. Enggak ada yang nanya. Nanti prospek kerjanya apa? Aduh, kan kita belajar bukan buat kerja. Kita berhenti sekarang, kerja juga bisa. Iya betul. Lu kan nggak harus bekerja, bisa menciptakan apa dengan ilmu filologi itu. Apa ya? Gimana tuh? Manfaat nanti kedepannya tuh apa? Wah, banyak. Iya, boleh disebutkan Pak. Kayak kita tahu di salah satunya, misal kita baca tulisan Arab yang tanpa harokat ya gitu ya. Itu kan menurut orang udah susah gitu kan. Untuk orang awam itu udah susah. Baca tulisan Arab tanpa harokatnya gitu kan. Jadi apa istilahnya? Arab gundul gitu kan. Nah, kalau di filologi itu jangankan harokatnya, titiknya aja nggak ada. Itu gimana tuh? Bedain ba, ta sama ta itu kan beda titik doang. Ininya sama giginya. Bedain sin sama shin itu kan sama. Itu gimana tuh caranya tuh? Iya ya. Siap Bang Ginanjar, Bang Igin. Nah, ada yang nanya lagi. Kalau udah lulus kuliah, stay di Mesir atau balik ke Indonesia. Aduh, ada dua pihak yang nonton nih.
Waduh. Ini nih. Ya nanti lihat aja lah. Mau lanjut lagi atau pulang? Apa nih faktor penentunya? Kalau boleh tahu. Nanti itu. Oke. Something personal, guys. Iya. Nggak, karena kan apalagi dengan prospek penjelasan kakak yang baca buku gundul kayak gitu, mungkin di Indonesia kurang familiar nggak sih dibanding di sana. Kata siapa? Intan Saya mainnya doang sih Enggak. mainnya. Iya. Di Indo juga filologi kan lagi dinaikin sama Prof. Oman itu kan, sama Prof. Oman. Tapi beda sih. Itu kan filologi Nusantara, bukan filologi Arab. Ya tapi walaupun teks-teksnya bertulis yang istilahnya teks Nusantara itu kan, tapi mayoritas ada yang pakai bahasa Arab itu kan. Itu bisa lah kuliah di Mesir lah, siapa aja bisa. Iya. Terus kalau untuk metode penilaiannya gimana? Di sana ada IPK gitu atau sistem penilaian 100? Wah itu aku jadi ininya nih Bang. Transisi juga itu. Transisi. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu 1-100 skalanya penilaiannya. Tapi baru tahun kemarin itu skalanya udah 1-4 itu apa sih kayak di IPK. Indo gitu lah. IPK. Jadi semester. Hitungnya semester, kalau dulu per tahun. Gitu Kakak Intan. Kak Intan dari tadi nanya apa yang ada di IG. Kak Intan ada pertanyaan nggak? Tadi udah kan tadi itu pertanyaan. Enggak semua ada Kayaknya pertanyaan. rendah begitu, jadi agak dijauhin kali ya HP. Kayaknya karena pakai headset. Tadi udah nyoba nggak pakai headset sih bang. Di Mesir ada ojek online. Ada ya? Ada sob, ada. Namanya apa tuh? Astagfirullah. Nggak ada obrolan yang lain ya selain itu ya. Tahu nih Sofi nih. Nanti di-cut aja ya teman-teman yang tidak sesuai tema. Beban SKS berapa Kak? 5. Jadi 1 tahun itu ada 10 matkul. 1 semesternya ada 5. Minimal 5 harus lulus untuk naik ke semester selanjutnya. Kalau enggak 5 ya ngulang. Tetap ada sistem ulang ya Kak. Al ojek ada di sini. Teman-teman bukanya jangan buka lapak sama Tokopedia aja, coba Outlook itu buka Karim itu Gojeknya sini tuh asli sini. Enggak bayar semesteran berapa Kak? Ya janganlah itu mah pribadi aja. Iya. Tapi lebih mahal atau masih sama kayak di Kalau Kak Zaki sendiri pernah ngulang nggak? Pernah ngulang. Tapi emang yang 3 aja udah ngulang itu hal yang biasa atau kayak aduh banget nih gue ngulang. Ada beban mewakili Indonesia nggak sih Kak di pundak Kak Zaki? Kagak lah. Nggak ada. Indonesia. Nggak ada. Ya kayak ini masuk Indonesia ngulang mungkin. Atau kayak harus menjaga sikap karena mewakili Indonesia. Enggak. Dari S1 juga banyak ngulang biasa aja. Nah, menurut kakak tuh sistem pendidikan di Mesir yang kayak SKS-nya segitu, kalau nggak lulus ngulang itu lebih efektif atau masih kurang untuk generasi muda di dunia. Intan bikin pertanyaan. Ini udah nanya Kak, ada netizen.
Apa emang? Tadi kualitas sistem pendidikan kayak gitu udah bagus belum standarnya. Untuk yang udah lulus mah bagus itu. Udah rapi kurikulum di kampus juga. Bagus. Ada ketentuan hafalan Quran nggak? Enggak, kampusku itu bukan kampus Islam. Jadi yang Kristen juga boleh masuk. Temanku aja ada Kristen Kiptik, Kristen apa? Koptik. Temanku ada teman sekelas ada ini Kristen Koptik. Nggak harus ya gitulah yang kampus Islam. Tapi dengan banyaknya beda agama gitu kalian saling nanya cari info. Nanya lah ngomongin kuliah. Sisanya basa-basi. Pernah nggak ditanya sesuatu yang sensitif, mungkin stereotip tentang agama Islam di Indonesia atau bahasa di Indonesia? Enggak. Nggak. Kalau ditanya tentang politik Indonesia, kok di Indonesia kayak gini sih atau semacamnya. Di Indonesia ya paling udah paham untuk yang apalagi yang lulusan Azhar itu ya, mereka udah paham misal Islam di Indonesia kenapa sih kunut gitu ya, karena ini atau karena kenapa habis sholat ada zikir ya, karena ini udah paham. Itu pribadi aja itu. Kristen sini ngomong bahasa Arab juga, ngomong Tuhan aja Rob gitu, ngomong Tuhan itu Allah sini, orang Kristen juga. Jadi udah nggak masalah penyebutan ya? Enggak. Gimana pandangan dalam menyikapi gender? Apaan sih? Maksudnya kayak sistem patriarkinya masih kuat atau udah ada gerakan feminis gitu kan Sob? Itu kajian Flatner ya. Ya kan di sana boleh nggak perempuan itu nyupir atau nonton di stadion? Wih boleh, kan negara demokrasi juga. Bebas sih. Iya. Bahkan kalau nggak salah tahun bangun juga pakai kembang api gitu. Iya. Bukan suatu permasalahan yang signifikan. Nah, ini kasus pelecehan seksual. Kakak ngikutin nggak nih kasus di sana? Pelecehan. Enggak ya? Enggak ngikutin. Untuk berpakaian di sana udah mulai modern kayak pakai jeans, jaket atau masih banyak yang pakai jeans, tradisional. yang pakai apa, baju-baju adat, baju-baju gamis sini sih juga ada. Yang kuli-kuli bangunan tuh kalau di Indonesia tuh yang biasanya nongkrong pinggir jalan tuh nunggu panggilan tuh, itu pakai gamis tuh, pakai jubah tuh, pakai udeng-udeng tuh. Kalau Kak Zaki sendiri pakai baju batik mungkin Kak? Enggak pakai baju batik, jarang pakai baju batik. Terakhir nih ya, pertanyaan terakhir teman-teman. Mayoritas pekerjaan orang Mesir apa dari Caca? Nggak tahu, nggak ngitungin gitu. Nggak ngitungin lah gitu. Ya maksudnya kan bisa ngelihat gitu, mayoritas kantoran atau usaha. Kantoran ada. Usaha. Yang dagang juga ada. Kuli juga ada ya? Apa? Kuli ada. Yang tukang sampah juga ada. Nah itu teman-teman jangan dulu dikasih joke gitu sama dosen, kalian jangan kalah bahasa Arabnya sama anak kecil. Anak kecil mana Pak? Anak kecil Mesir masih kecilnya bisa bahasa Arab. Ya memang bahasa ibunya di sana.
Oh iya Kak, ngenalin budaya Indo enggak di sana? Oh iya, ngenalin. Kasih contoh dong Kak. Itu pernah ngenalin apa gitu. Peci, peci loh. Peci. Aku kan dulu pernah pakai peci hitam gitu kan. Itu kan pecinya Soekarno lah. Orang-orang bilang kan, terkenal gitu kan. Itu peci. Itu lagi berdiri di stasiun MRT gitu kan, stasiun MRT gitu, stasiunnya MRT di sini. Itu tiba-tiba ada orang yang marahin, terus tiba-tiba minta peci yang lagi gue pakai aja itu. Ini peci beli di mana, boleh nggak saya minta? Lah, bawa satu doang, pakai satu doang. Terus nggak kakak kasih jadinya? Ya kagak lah. Ya kan mungkin bisa jadi import yang peci kan? Impor peci. Iya. Sini juga banyak peci. Tapi pecinya beda kan? Beda. Seneng banget denger. Nanti yang seneng denger ini diulang-ulang nih. Nanti kan di save tuh panitia. Nanti dia ngulang. Gitu. Ada pengalaman lucu kagak deh? Nah iya kayak gini-gini nih Kak, yang pengen tahu pengalaman. Ini udah privasi nih. Udah teman-teman flat doang kan yang ada kan? Nanti di save loh. Tiba-tiba minta pengalaman lucu kayak apa ya? Banyak sih. Banyak. Saking banyaknya jadi lupa ya Kak. Yang wah lah, yang lucu dulu, yang wah. Ini udah anak flat semua kan? Udah anak flat semua kan tuh? Iya. Dulu sebelum berangkat kuliah itu kan aku beli roti di warung rokok gitu pinggir jalan itu kan. Terus beli roti, terus aku bayar kan beli itu bayar kan, ngasih duit. Ternyata roti yang aku beli itu nggak kebawa, ketinggalan di warung itu. Nggak tahu itu bego banget ya. terus masuk aja ke angkot gitu kan, belum sadar. Pas minggu depan kan aku kan kuliah jarang kan, seminggu 3 kali doang. Berarti kan ketemu. Halo. Tadi mah. Nggak tahu. Tiba-tiba. Gimana nih Sof, teman lu Sof? Ya Allah, jadi lucu kita. Ya udah ulang lagi tadi kan. Nyampe aku. Terus ingat. Fotonya ketemu. Iya. Udah nggak lucu dah. Ya udah ngamuk dong. Instagramnya Kak. Out sendiri. Ya Fatimah seneng lagi kagak lucu jadi. Ya, tapi nggak lanjutnya. Gimana nih Kak lanjutnya tahu. Gimana? Closingnya gimana ini? Season. Kalau enggak sampai pada kesimpulan. Enggak apa-apa, Kak. Iya. Simpulannya apa, Tan? Udah nih ngomong ngalor nih. Bingung kan? Enggak. Oke. Bingung kan? Kak Zaki ini ngambil pusat filologi di Universitas Mesir dan ya sangat berkas aja sih bedaan gaya hidup orang Indonesia dan Mesir untuk atau hal yang ikan minimalis sama hidup di sana
donasi kita setiap bulan. Pas ayam, jadi bisa diulang kali makan ayam. Ya, untuk jurusan filologi pokoknya karena kuliah itu tidak harus untuk bekerja. Pendidikannya sama PK, UTS. Agak info. Sama Adir baru bangun dari kosannya. Kalau kuliah di sana itu apa siap Mau nyobain ayam Mesir. sama aja kan ya ayam Mesir. Sama lah. Oke. Jadi kita ada Filosofi perpustakaan. Cleopatra. Di sana juga ada bahan. Apaan sih? Konklusi apa itu? Kita bertahan hidup kalau mau untuk kedepannya Kazaki penting banget pendidikan dan jangan berhenti kalau mulai sampai atau ingat lagi kalau kita kuliah untuk melanjutkannya intinya jangan itu teman-teman Apaan sih nggak jelas tahunan? nggak jelas. Suara Intan nggak jelas. Nggak jelas. Kasihan ini 1000 penonton ini Tan. Malu-maluin aja nanti. Ngelok voice. Tes. Nggak jelas. Tuh kan? Ya 1000 penonton kecewa. Gara-gara Dia nggak pakai Intan. tetap ulang sih. Pakai Indosat. Jelas nggak nih? Ya udah intinya begitu teman-teman, jangan kalau jenuh ingat lagi tujuan apa. Tetap semangat ya Kazaki. Apaan? Ada tambahan nggak yang mau disampaikan? Untuk panitia ya. Tambahan tentang ini Kak, Tambahan untuk apa? untuk tentang stream ini untuk halayak umum. Ya dalam new normal ini kita harus kembali lagi ke kehidupan yang baru, mengerjakan yang lama. Nggak tahu lah istilahnya itu loh. Mengerjakan yang lama. Apa? Apaan sih Kazaki? Coba diulang nanti di. Ya balik lagi aja. Misal yang pelajar di new normal ini balik lagi belajar. Itu aja. Pokoknya walaupun ada pandemi, semangat dan kita untuk tetap produktif. Ya udah kalau gitu teman-teman stay aku thrive abroad for ini Mama Zaki Expo. Terima kasih banyak Kak Zaki atas waktu. Semoga sehat selalu di sana.
Makasih ya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.